Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Halo sobat tani semuanya, selamat datang kembali di channel Tani Speed. Di video kali ini saya sedang berada langsung di ladang timun. Nah, di sini kita akan melihat kondisi tanaman timun dari dekat ya, sambil saya berbagi pengalaman, tips dan pengalaman langsung tentang cara merawat timun supaya tumbuh sehat, rajin berbuah, dan hasil panennya maksimal. Nah, di video ini cocok buat teman-teman yang baru mulai menanam timun maupun yang sudah lama bertani tapi ingin menambah wawasan. Silakan ditonton sampai selesai karena di sini saya akan bahas dari awal tanaman, dari awal tanam sampai siap panen, lengkap dan santai. Oke, sekarang kita lihat kondisi ladang secara keseluruhan ya. Ladang timun ini sebaiknya bersih dari lumput liar. Nah, kebetulan ini belum saya potong-potong lagi ya rumputnya. Nah, karena kalau banyak gulma nanti nutrisinya akan berebut dengan tanaman timun. Nah, yang pertama saya perhatikan adalah warna daun. Ya. Yang pertama dari warna daun. Terus ada kekuatan dari batang. Terus pertumbuhan rambutan. Nah, seperti ini. Daun timun yang sehat itu warnanya hijau segar. Ya. Hijau segar, tidak pucat, tidak ada bercak coklat atau kuning. Kalau daun mulai menguning dari bawah, itu biasanya tanaman kekurangan nutrisi atau akar terganggu. Nah, batangnya harus terlihat kokoh dan segar ya. Kalau batang lemas dan kusam, kemungkinan tanah itu terlalu kering atau akar tidak sehat. Makanya penting setiap hari kita sempatkan datang ke ladang walaupun cuma sebentar sambil mengecek keseluruhan. Nah, kondisinya seperti ini ya, sudah mulai berbuah serta kumisnya sudah mulai merambat ya. Di saya sebutnya kumisnya itu menjalar. Nah, seperti ini, dan sudah mulai berbunga dan muncullah sebuah buahnya ya. Tuh, sudah muncul berbunga. Bahkan serangga pun mulai ikut berbaur, guys, lihat tuh ya. Nah, seperti ini kondisinya ya. Sekarang mulai merambat ke atas pinggir. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tanaman timun. Nah, timun itu ya terdiri dari yang pertama ya, namanya ada akar. Di sana ya ada akar, terus ada batang
ya. Ada batang, terus ada daun ya, sudah jelas. Terus ada lagi, ada bunga tuh. Buah. Terus akar timun itu dangkal ya. Jadi untuk akar timunnya itu dangkal. Jadi jangan terlalu dalam mencangkul. Jangan sampai tanah terlalu padat, itu tidak boleh. Batang timun itu merambat ya. Nah, kalau bisa gunakan ajir itu ya, atau disebutnya itu tuturus. Gunakan ajir atau lanjaran supaya ya tanaman itu tidak menyentuh tanah. Terus buah lebih bersih ya, fungsinya itu. Terus sirkulasi udaranya lebih baik juga. Daun timun itu sangat lebar, nah seperti ini ya, daunnya lebar untuk daun timun. Nah, daun ini juga sangat berfungsi untuk fotosintesis. Ingat itu ya, daun itu sangat berguna untuk fotosintesis. Nah, jadi jangan sembarangan ya memangkas daun sehat, gak boleh itu. Ketika daun sehat ya, kita dipotong saja, itu tidak boleh, karena daun timun itu adalah sebagai berfungsinya untuk proses fotosintesis ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk struktur tanaman timun ya, untuk strukturnya. Oke. Nah, ini sudah mulai merambat ya, makin hari makin merambat. Nah, itu dari struktur. Sekarang kita masuk ke tips ya, penyiraman timun. Oke, untuk nyiram itu semua sudah pada bisa ya. Nah, kunci dari kesuksesan timun itu adalah dari penyiraman. Apa itu penyiraman? Penyiraman adalah kunci utama dari keberhasilan sebuah timun atau tanaman apapun itu. Nah, timun suka air ya. Jadi timun itu suka air, tapi tidak suka genangan. Ingat, timun itu suka air tapi tidak suka genangan ya. Nah, terus di sini untuk waktu terbaik menyiram. Nah, di sini saya sarankan untuk waktu terbaik untuk menyiram itu ya di pagi hari sebelum matahari mulai tinggi. Nah, itu yang disarankan. Terus yang keduanya pada sore hari ya, setelah matahari turun. Nah, wajib diingat, hindari menyiram siang hari ya. Ingat, jangan walaupun tanaman Pak timun saya layu, saya siram aja di siang hari, itu tidak boleh ya. Hindari menyiram pada siang hari. Karena apa? Di sini air cepat menguap. Terus tanaman bisa stres ya, bukannya baik malah jadi stres. Cara menyiram yang benarnya itu ya, fokus ke akarnya saja ya. Jangan juga terlalu sering membasahi daun karena tanah terlalu basah. Nah, kalau tanah terlalu basah, di sini akar bisa menjadi busuk. Ya. Yang pertama, akar bisa menjadi busuk. Terus yang kedua, tanaman mudah terserang penyakit. Nah, ini waspada, ini hati-hati. Ya. Nah, jadi
kalau sering menyiram itu tidak baik, apalagi di siang hari ya. Nah, jadi tadi ya, jangan terlalu sering membasahi daun kalau tanah terlalu basah ya. Jadi akar bisa busuk, tanaman mudah terserang penyakit. Kalau terlalu kering juga itu tidak baik ya, bunga akan menjadi rontok, buah jadi pahit. Nah itu ya, jadi harus disesuaikan, dikondisikan. Nah seperti itu untuk penyiraman. Nah sekarang pengolahan tanah, media tanamnya harus ya pakai mulsa. Kalau saya ini pakai mulsa. Nah di sini saya jelaskan lagi ya, untuk media tanam. Oke, untuk tanah yang bagus ya untuk timun itu, pertama tanah gembur ya, penting sekali itu tanah gembur. Terus tidak keras, banyak bahan organiknya. Terus sebelum tanam sebaiknya kondisi tanah itu ya harus dicangkul, ya itu wajib ya, harus dicangkul dulu, diberi pupuk kandang matang, terus didiamkan beberapa hari, jangan langsung ditanam. Terus kalau tanah terlalu keras, akar itu akan sulit berkembang ya, ingat itu, kalau terlalu keras tanah itu akan sulit berkembang, jadi lama. Nah kalau tanah terlalu lembek, air akan menggenang. Terus tanah yang sehat itu biasanya ya banyak cacing. Nah itu banyak tanah yang sehat, tidak berbau busuk, terus mudah menyerap air. Nah itu untuk pengolahan tanah dan media seperti itu ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan media-media yang perlu kita perlukan. Nah, di sini setelah media tanam sudah ya, sekarang kita masuk ke udah tanam pasti pemupukan ya. Pemupukan. Nah, pemupukan timun itu tidak boleh asal-asalan ya, jangan sembarangan. Ingat, jangan sembarangan. Terus kalau salah pupuk, timun itu biasanya daunnya lebat tapi tidak berbuah. Ada lagi buah kecil dan bengkok ya. Kadang kan sebagian timun itu ada yang bengkok-bengkok. Kalau di saya disebutnya itu, kalau ini di saya disebutnya bakukul ya. Nah buah kecil dan bengkok, nah itu kerma ya, bengkok kecil lagi. Nah di sini ada beberapa tahapan pemupukan ya. Yang pertama ada pupuk dasar ya, pasti itu pupuk dasarnya seperti pupuk kandang matang, terus diberikan sebelum tanam ya, seperti itu. Terus ada pupuk pertumbuhan. Nah pupuk pertumbuhan itu bisa diberi pada umur 10 sampai 15 hari ya. Untuk apa? Untuk memperkuat batang dan daun ya. Selanjutnya ada pupuk berbunga dan berbuah ya, pupuk berbunga dan berbuah. Nah saat muncul bunga, nah seperti ini ya, saat muncul bunga, supaya bunga tidak rontok, jangan berlebihan pupuk nitrogen ya. Kalau bisa jangan berlebihan untuk pupuk nitrogennya. Kalau daun terlalu subur, buah malas keluar. Nah itu kebiasaannya ya, jangan sampai kita mau buahnya bagus kita kasih saja di luar dosis ya. Daunnya emang subur tapi buahnya suka malas keluar ya. Nah lebih baik menurut saya sedikit tapi rutin ya, itu menurut saya sedikit saja tapi rutin, jangan sekali banyak ketemu lagi banyak lagi. Nah itu tidak boleh ya, sedikit saja tapi rutin daripada banyak tapi jarang
ya, seperti itu. Nah, itu dari pemupukan. Sekarang kita lanjut lagi ke hama, ya. Biasanya penyakit dari sayuran itu ya pasti hama. Nah, di sini hama yang sering menyerang timun itu, ya. Sekarang kita masuk ke bahas hama. Hama yang sering menyerang timun itu ya biasanya yang saya temui itu ada kutu daun, ya. Kutu daun, ulat, lalat buah, ya. Ciri tanaman kena hamanya seperti apa? Yaitu daun berlubang. Nah, seperti ini nih. Ini rontok nih. Ya, habis. Ada yang berlubang. Daun keriting. Ya, pertumbuhan terhambat. Nah, kalau serangan masih ringan itu bisa pakai pestisida nabati, ya. Nah, seperti ini bolong-bolong. Bolong. Terus atau buang daun yang rusak. Jadi kita cari daun yang rusaknya lalu kita buang. Terus kalau dibiarkan akan seperti apa? Hamanya cepat menyebar, ya. Kalau tidak segera dicegah, diatasi, hamanya itu akan menyebar. Buah bisa rusak, jelas. Pengecekan sebaiknya, ya. Pengecekan itu sebaiknya menurut saya dilakukan pada setiap hari, ya, setiap pagi hari atau sore hari, ya. Nah, bunga dan timun calon buah. Nah, ini, ya. Lihat jelas kan bunga dan calon buah. Nah, sekarang kita lihat bunganya. Nah, ini bunga ada dua, ya. Bunga timun itu ada dua, yaitu ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, contoh seperti apa bunga jantan dan betina? Bunga betina punya pangkal daunnya lebih kecil. Nah, ini, ya, kecil. Kalau bunga betina sering rontok. Nah, seperti ini. Ini rontok, ya. Penyebabnya bisa kurang nutrisi, air tidak cukup, ya, cuacanya ekstrim. Nah, supaya bunganya jadi supaya bunga jadi buah itu seperti apa? Jaga kelembaban tanah, tambahkan pupuk buah, hindari stres pada tanaman. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri buah timun yang sehat. Nah, buah timun yang sehat, ciri buah timun yang sehat. Nah, buah timun yang sehat itu yang pertama lurus, ya, jelas. Warna hijau segar, tidak pahit. Buah bengkok biasanya karena penyerbukan tidak sempurna, kekurangan nutrisi, ya. Itu untuk buah bengkok. Nah, buah bengkok biasanya karena penyerbukannya tidak sempurna, kekurangan nutrisi. Panen sebaiknya jangan terlalu tua. Ingat, ya, untuk panennya jangan terlalu tua. Dipetik rutin, ya. Kalau sering dipanen, tanaman akan lebih rajin berbuah. Ingat, ya, kalau sering dipanen, tanaman akan sering rajin berbuah. Kita tidak hanya melihat timun yang sehat, tapi juga akan membahas masalah nyata yang sering muncul di lapangan, ya, seperti daun kuning, ya, seperti ini nih, ya. Apa lagi?